Ketua Dewan Redaksi Buku KLBH yang juga telah bergabung secara daring via Zoom untuk memberi sambutan. Selamat pagi, Prof. Daniel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide menerbitkan buku lengkap dari masyarakat sebetulnya bertolak dari suatu kegentaan pemikiran anak muda seperti kami dan sebagainya yang memasuki Indonesia baru, ekonomi baru, zaman yang baru, pikiran baru, dan kita selalu mendengar Indonesia bukan kapitalis, Indonesia bukan komunis, Indonesia bukan A, bukan B. Lantas Indonesia apa? Kita kan bukan negara, bukan. Itu dikembalikan Bung Karno. Jadi anak yang masih mahasiswa muda-muda itu ada kegelisahan di dalam hati. Indonesia merdeka, Indonesia apa? Di tengah-tengah dunia yang terbagi antara blok kapitalis, blok komunis dan sebagainya. Kita bukan kapitalis, kita bukan komunis. Yes, but apa dong kalau bukan? Maka jawabnya tentu ada pada diri tokoh-tokoh proklamator kita, Soekarno-Hatta. Dan dalam kesempatan itulah yang menjiwai hasrat dorongan mengumpulkan tulisan Bung Hatta. Untuk mengetahui apa detik-detak jantung ketika proklamator Hatta bersama Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan kita. Apa Indonesia merdeka itu? Untuk apa kita merdeka? Dan sebagainya. Alhamdulillah terkumpulan tulisan Bung Hatta. Keinginan ada, mungkinkah ada teman-teman yang memulai usaha serupa untuk tulisan Bung Karno, sehingga kita punya gagasan lengkap dari dua tokoh proklamator bangsa kita, kemerdekaan kita. Maka apa semangat dari tulisan Bung Hatta? Ingat, beliau menulis dalam zaman ekonomi klasik. Ketika itu tidak ada kehidupan ekonomi, tidak ada makroekonomi, tidak ada policy moneter atau ketentuan ekonomi dari IMF dan sebagainya. Hatta mengungkapkan pola pikir dalam situasi dunia yang sama sekali bebas dari keteraturan dunia tersebut. Beliau bebas untuk memilih pola pikir ekonomi ke kiri atau ke kanan, tapi beliau memilih pola pikir ekonomi yang terbit di dalam buku-buku beliau dan tercermin orientasi ekonomi yang ada pada Bung Hatta adalah kerakyatan. Yang beliau dambakan adalah ekonomi kooperasi. Yang beliau dambakan adalah pendidikan. Terselip di dalam tangan beliau adalah Denmark, negara Swedia, negara di daerah Skandinavia tersebut. Denmark bukan negara kapitalis, Denmark bukan negara komunis. Negara yang Denmark adalah negara kooperasi. Dasar ekonominya kooperasi. Dasar pembangunan mereka adalah pendidikan. Rakyat yang dididik, walaupun sudah tua, tetap ada fasilitas pendidikan. Maka seluruh semangat pembangunan yang ada pada Denmark adalah membangun manusia. Nah, itu menggetarkan hati Bung Hatta ketika beliau bersandar, dan di dalam hatinya tumbuh keinginan
Mungkinkah Indonesia membangun ekonomi yang bersifat bukan kapitalis, bukan komunis, tapi ekonomi kerakyatan berdasarkan kooperasi? Maka yang merah yang tampak di dalam kehendak cita-cita beliau di dalam membangun Indonesia merdeka adalah agar rakyat yang membangun, agar rakyat membina ekonomi, agar rakyat membimbing negara, agar rakyat berkembangkan demokrasi Indonesia ini. Itu benang merah yang tampak di dalam garis pemikiran tersebut. Dan saudara sekalian, saya beruntung masih dapat berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran dengan beliau ketika saya dengan teman-teman masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Pada hari Rabu yang sore kami boleh sempat berdialog dengan beliau. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kami sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi ikut di dalam lembaga pendidikan ekonomi yang dipimpin oleh Pak Wijoyo Widarto, dan kemudian membantu Biro Perancang Negara yang dipimpin oleh Juanda yang menjadi Perdana Menteri waktu itu, dan Budiarjo sebagai wakil sekretaris dari Biro Perancang, merencanakan pembangunan di Republik Pertama Indonesia dengan mengikuti sertakan Pak Bung Hatta di dalam diskusi. Pak Juanda sering datang dan membawa kami yang muda ke rumah Bung Hatta yang ada di Jalan Merdeka Selatan. Biro Perancang Negara kantornya di Merdeka Selatan, dan isi Biro Perancang Negara adalah para mahasiswa Fakultas Ekonomi dari lembaga pendidikan ekonomi yang mendorong pendidikan. Kami terlibat dalam pendidikan transmigrasi, kooperasi, pembangunan desa, dan di dalam hal itu semua Pak Juanda menerjemahkan pikiran Bung Hatta di dalam rencana Republik yang pertama, dan yang tersimpul pada pembangunan kooperasi desa, yaitu multi-purpose kooperasi, bukan hanya kooperasi kredit, tapi kooperasi macam-macam. Dan kedua adalah satu tingkat pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, PRD, lintas sektor setingkat desa, lintas sektor setingkat desa. Ringkasnya, gagasan Bung Hatta yang saya tangkap Pak Juanda sudah ngobrol di Merdeka Selatan tersebut diterjemahkan menjadi ekonomi kerakyatan yang menjadi risiko pertama kita Pak Juanda dari Biro Perancang Negara. Sayang keadaan politik, keadaan itu tidak memungkinkan. Tetapi yang jelas adalah bahwa ide Bung Hatta adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada unit-unit ekonomi yang kooperatif di dalam suatu setting politik yang memegang teguh kedemokrasian politik tersebut. Total football bahasanya adalah kerakyatan yang terlibatkan dalam ekonomi, politik, dan kehidupan. Dan terbayang yang terpikir apa yang terbayang dalam mata. Dan pada suatu kesempatan saya sempat pergi ke Denmark. Saya coba keliling di Denmark dan saya lihat memang tidak ada yang terlalu kaya atau yang jauh sangat miskin. Ada hati society, ada konten society, masyarakat yang tidak terlalu mewah kaya seperti yang kita temui di luar Amerika Serikat dan sebagainya.
dibuat tidak ada kemiskinan. Makanya ini rupanya yang mengilhami atau memberikan semacam dampak pada pengaruh masyarakat. Tetapi lukasnya saya melihat bahwa dasar kita membangun Indonesia merdeka adalah membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sabang Merauke, kaya tidak boleh kaya, miskin tidak boleh miskin, memiliki tingkat pendapatan rata-rata pada tingkat kesejahteraan yang manusiawi. Terima kasih. Ada pembahasan. Terima kasih Prof. Fadil atas sambutan yang telah menyempatkan untuk bergabung via Zoom.